Usai di roasting, biji hitam kopi di resting sesuai waktu, akhirnya siap diseduh. Bisa menggunakan mesin atau bermain manual ala kedai natural kopi yang menyeduh kopi menggunakan peralatan manual. Meski tetap menggunakan grinder atau penggiling kopi menggunakan listrik, namun proses seduh di kedai natural kopi tetap menyeduh manual. Dengan tahapan seduh yang memperhatikan berbagai aspek adalah Joe Rahwana, barista yang sempat bergabung pada sebuah kedai kopi terkenal dunia ini, tetap mencintai pekerjaannya sebagai barista, sembari mengedukasi bagaimana menyeduh dan menikmati kopi. Berbagai seduhan kopi dengan menggunakan alat V60, Aeropress, Rockpresso, dan berbagai macam alat seduh lainnya digunakan untuk menghasilkan minuman kopi terbaik untuk penyesap setiap kopi. Kopi hitam, kopi susu, karamel macchiato, latte art, hingga si hitam pekat espresso siap memanjakan lidah penikmat kopi yang ada di kota Balikpapan, di mana setiap harinya kedai natural kopi buka sore hingga pengunjung malam. Halo, saya Jo, salah satu penyeduh kopi di Balikpapan. Untuk pengalaman di bidang menyeduh kopi cukup lama, dari tahun 2011. Awal pertama kali gabung di salah satu kedai kopi yang besar, dan sekarang beralih ke salah satu kedai kopi lokal di Balikpapan, Natural Kopi. Untuk sejarah kopi yang saya tahu itu berasal dari Ethiopia. Di situ ada seorang penggembala kambing bernama Kaldi. Jadi di situ kambingnya memakan buah kopi, dan akhirnya buah kopi itu diambil oleh si Kaldi dan diolah menjadi kopi. Dan terus akhirnya sampai terkenal, dan akhirnya Belanda membawa masuk biji kopi itu ke Indonesia dan mulai ditanam di daerah Jawa. Di situ kopi mulai menyebar di daerah Indonesia. Di Indonesia cukup banyak kopi yang memiliki karakter yang baik, seperti Aceh Gayo, ada Malabar, ada Sunda, ada Toraja, juga ada dari Sumatera Utara, juga dari Jawa juga banyak. Dalam menyeduh kopi ada, yang saya tahu ada dua cara, yaitu menggunakan mesin dan menggunakan alat seduh manual seperti ini. Ada Aeropress, ada V60, Kalita, Sipon, dan masih banyak lagi. Perbedaan dari menyeduh kopi dengan menggunakan mesin dan menggunakan metode seduh manual pasti ada bedanya. Kalau di natural sendiri kita menggunakan metode seduh manual. Jadi dengan menggunakan metode seduh manual kita lebih mengoptimalkan karakter rasa dari setiap biji kopi yang tersedia di natural. Untuk menyeduh kopi manual, menyeduh kopi secara manual, yang pertama kita juga perlu memperhatikan kesegaran dari kopi, terus kebersihan alat-alatnya. Terus selain itu kita juga perlu memperhatikan air, dan juga setiap cara menyeduh masing-masing alat itu berbeda. Terus juga kita harus memperhatikan ke grind size, yaitu kasar dan halusnya bubuk kopi. Dari seduhan kopi yang kita cari itu ada, yang setahu saya ada 4, ada aroma, terus ada acidity, tingkat keasaman kopi, terus ada body, itu tingkat keberatan atau ringannya kopi di mulut, dan juga ada rasanya. Yang perlu diperhatikan ada, setahu saya ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu ukuran green size, kemudian suhu air, rasio, dan waktu seduh. Untuk menyeduh kopi semuanya harus kita perhatikan, karena jika masing-masing dari keempat hal itu kita rubah, itu juga bisa mempengaruhi rasa karakter kopi yang kita seduh. Di Balikpapan ini untuk pertumbuhan kedai kopi sudah sangat banyak sekarang, mulai dari kedai kopi dengan metode seduh manual, juga kedai kopi dengan menggunakan mesin espresso. Mungkin yang perlu diperbanyak lagi adalah festival-festival kopi
juga kompetisi-kompetisi kopi sehingga bisa menambah rasa semangat untuk para barista dan para penyeduh kopi untuk belajar lebih jauh tentang menyeduh kopi yang baik. Barista, ada banyak barista Indonesia yang sudah terkenal di luar negeri dan mereka juga menjadi panutan saya dalam menyeduh kopi yang baik. Ada pertama kali saya belajar kopi itu dari Bang Isal di Bandung. Terus kemudian saya belajar latte art itu dari Bang Bembi di Bandung. Dan untuk idola saya itu ada Vicky Raharja, terus ada Bang Iwan, dan ada Bang Ovi itu juga di Bandung. Mereka sudah berhasil membawa nama besar Indonesia ke kompetisi tingkat dunia. Semoga dengan semakin banyaknya kompetisi dan juga kompetisi terutama di Loka Balikpapan bisa membuat barista di Balikpapan juga termotivasi untuk bisa membawa nama harum Balikpapan dan Indonesia. Selain berbagi bagaimana menyeduh kopi, barista penyuka laut dan gunung ini juga berbagi cerita tentang sejarah kopi. Bagaimana dirinya mendalami kopi, termasuk menceritakan barista kenamaan Indonesia. Barista merupakan pekerjaan membuat, menyajikan kopi yang berasal dari bahasa Italia yang artinya pelayan bar. Dan barista saat ini adalah posisi yang cukup banyak digeluti dan dijadikan sebagai profesi bagi sebagian orang. Menurut kami kopi yang enak itu sebetulnya sih semuanya enak, cuma tergantung kembali ke selera masing-masing. Kalau saya lebih senang kopi yang tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu asam. Kan kalau saya sih lebih senang ke Sunda Arum Manis karena dia biasanya ada rasa manis di belakangnya dan dia juga ringan. Mungkin karena saya lebih senang Robusta, jadi lebih senang ke pahitnya karena di natural lebih selalu ready kopi dampit, mungkin saya senang dampit. Kalau menurut saya sih kopi itu salah satu minuman yang dia mempunyai karakter rasa yang banyak dan juga bisa menambah semangat dan juga baik untuk kesehatan. Yang penting kita bisa menyeduh kopi itu dengan baik dan kalau bisa kita menikmatinya tanpa gula, jadi kita menikmati rasa asli dari si kopi itu. Menurut saya kopi minuman yang menyehatkan, mungkin bisa buat yang kurang suka kopi mungkin bisa dicampur dengan susu, dicampur dengan sirup, berbagai macam sirup, ada karamel, terus vanila, dan kopi sendiri bisa dibuat kopi dingin, biasa dikenal dengan cold brew. Cold brew bisa dibuat bisa mengeluarkan berbagai macam rasa seperti rasa buah, asam, mungkin lebih segar diminum pada saat siang